Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, kita lanjutkan kembali materi tentang lingkaran. Jadi hari ini kita bahas tentang kedudukan dua lingkaran. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Lalu ada persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita bahas tentang kedudukan dua lingkaran. Nah, bagaimana kedudukan dua lingkaran tersebut? Oke, jadi ada 5 kedudukan dua lingkaran. Yang pertama yaitu lingkaran itu berada di dalam lingkaran lain. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini ya. Nah, jadi ada lingkaran dengan pusat P1 seperti ini dan ada lingkaran dengan pusat P2 seperti ini. Nah, jadi lingkaran yang berpusat di P2 ini berada di dalam lingkaran dengan pusat P1 ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kalau bersinggungan di dalam, nah ini sama dengan berada di dalam lingkaran lain ya. Jadi ada lingkaran pusat P1 dan ada sebuah lingkaran dengan pusat P2 yang berada di dalam lingkaran P1. Nah, tapi pada lingkaran dengan pusat P2 ini ada bagian sisinya yang menyinggung atau memotong lingkaran dengan pusat P1 di satu titik. Nah, seperti ini. Maka lingkaran dengan pusat P2 dengan P1 ini dikatakan bersinggungan di dalam ya. Jadi hampir sama dengan yang di dalam lingkaran lain. Tapi untuk yang bersinggung di dalam ini ada bagian sisi pada lingkaran tersebut yang memotong lingkaran lainnya ya atau memotong di satu titik ya, itu dinamakan bersinggungan. Oke, ada yang saling berpotongan. Nah, kalau untuk saling berpotongan maka ada lingkaran dengan pusat P1 seperti ini dan ada lingkaran dengan pusat P2. Nah, jadi antara lingkaran yang berpusat dengan P1 dan P2 ini berpotongan. Nah, jadi ada dua titik potong yang terbentuk di sini dan ada irisan dua lingkaran. Nah, ini dikatakan dua lingkaran yang saling berpotongan. Seperti ini ya. Oke. Lalu ada yang bersinggungan di luar. Jadi ada yang bersinggungan di dalam, ada yang bersinggungan di luar. Jadi konsepnya hampir sama. Jadi ada lingkaran dengan pusat P1 dan lingkaran dengan pusat P2. Nah, seperti ini. Jadi lingkaran dengan pusat P1 dan P2 ini tidak ada lingkaran yang berada di dalam lingkaran lainnya. Jadi keduanya itu berada di luar. Tapi antara dua lingkaran ini memotong di satu titik atau bersinggungan di satu titik seperti ini. Nah, ini dinamakan bersinggungan di luar ya. Oke. Lalu ada yang saling lepas. Jadi kalau saling lepas, nah gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada lingkaran dengan pusat P1 dan P2 seperti ini, maka tidak memotong maupun tidak menyinggung. Nah, bahkan tidak ada lingkaran yang berada di dalam lingkaran lain. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi saling lepas. Oke, gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan kedudukan dua lingkaran itu seperti apa? Jadi pertama, kita harus tahu dulu jarak pusat dua lingkaran tersebut. Jadi kita harus tahu jarak P1, P2 ini seperti apa. Nah, yang kedua, kita tentukan nilai atau selisih dua jari-jari lingkaran tersebut dan dimutlakan. Ya, jadi nanti kenapa harus dimutlakan? Karena selisihnya ini harus positif ya. Jadi kita bandingkan dengan nilai mutlaknya atau positif dari selisih dua jari-jari tersebut. Ya, yang ketiga kita akan menentukan jumlah dari dua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, yang keempat, kalau sudah dapat semuanya, ketiga poin ini kita bandingkan antara jarak antara pusat lingkarannya, selisih jari-jarinya, dan jumlah jari-jarinya. Kita bandingkan. Kalau sudah didapat perbandingannya, kita tentukan kedudukan dua lingkaran tersebut. Nah, untuk menentukan kedudukan dua lingkaran tersebut, kita lihat syarat-syaratnya. Oke, yang pertama, kalau yang berada di dalam lingkaran lain, maka nanti misalkan L2 berada di dalam L1, maka nanti hubungannya atau syaratnya yaitu jarak antara pusat dua lingkaran ini itu kurang dari sama dengan mutlak dari R1 kurang R2, seperti itu. Nah, kalau bersinggungan di dalam, maka L1 dan L2 bersinggungan di dalam jika jarak antara dua pusat lingkaran ini sama dengan selisih antara dua jari-jari tersebut atau mutlaknya ya. Jadi antara bersinggungan di dalam sama yang berada di dalam lingkaran ini hampir sama ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ini kan kalau berjalan lingkaran lain ada tanda kurang dari sama dengan. Jadi kalau tanda kurang dari itu jelas berarti lingkaran tersebut berada di dalam lingkaran lain. Tapi kalau sama dengan, nah bisa dikatakan dua, bisa berada di dalam lingkaran lain atau bersinggungan di
dalam seperti itu ya. Nah, jadi nanti untuk yang bersinggungan di dalam maupun ya bersinggungan di dalam itu sama dengan itu bisa dikatakan dua lingkaran yang berada di dalam lingkaran lain atau bersinggungan di dalam seperti itu ya. Oke, untuk yang saling berpotongan maka nanti jarak antara pusat lingkaran ini ya itu lebih besar dari selisihnya, mutlak dari selisihnya dan kurang dari jumlah dari dua jari-jari lingkaran tersebut ya. Nah, untuk yang bersinggungan di luar, maka nanti jarak antara dua pusat lingkaran itu sama dengan jumlah dari dua jari-jarinya. Nah, ya. Kalau saling lepas, maka jarak antara dua pusat lingkaran itu sama lebih dari jumlah dari R1 tambah R2 atau jumlah dari dua jari-jari lingkaran tersebut ya. Jadi kalau secara gambar kita bisa lihat di sini misalkan kenapa harus saling lepas itu lebih besar dari jumlah dari jari-jarinya. Nah, coba kita bayangkan di sini. Ini kan kalau jarak antara pusat lingkaran P1 dan P2 ini jaraknya itu pastilah lebih besar. Ini kan R1 di sini ya dengan R2 jumlahnya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan bersinggungan di luar misalkan jarak antara pusat lingkaran seperti ini pasti sama dengan jumlah dari jari-jarinya R1 tambah R2 itu. Dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, jadi ini 5 kedudukan dua lingkaran yang harus dipahami, yang harus kita ketahui. Oke. Nah, pada dua lingkaran yang saling berpotongan, maka kita bisa menentukan sebuah persamaan garis tali busur atau garis persekutuan dua lingkaran tersebut. Nah, jadi pada dua lingkaran yang berpotongan seperti ini, P1 dan P2, nah ini berpotongan. Nah, ini ada sebuah garis seperti ini dinamakan garis tali busur atau persekutuan dua lingkaran gitu. Nah, untuk menentukan garis tali busur ini persamaannya kita bisa menggunakan L1 dikurangi L2 sama dengan 0 ya. Nah, ini persamaan ini sudah dibuktikan dan akan membentuk sebuah persamaan garis tali busur persekutuan dua lingkaran tersebut ya. Oke, jadi nanti kalau ada kesempatan lain saya jelaskan juga bagaimana pembuktiannya untuk L1 dikurang L2 sama dengan 0 ini sehingga menghasilkan sebuah persamaan garis tali busur gitu ya. Jadi dari dua lingkaran yang saling berpotongan kita bisa tahu garis tali busurnya atau persamaan garis tali busurnya. Oke. Nah, dari persamaan garis tali busur ini kita bisa gunakan juga untuk menentukan persamaan garis singgung dan titik singgung dari dua lingkaran yang bersinggungan di dalam dan bersinggungan di luar. Nah, jadi untuk yang bersinggungan di dalam sama bersinggungan di luar, L1 dikurangi L2 sama dengan 0 ini kita bisa membentuk sebuah persamaan garis singgung. Dan nantinya kita bisa menggunakan atau mencari titik singgungnya. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang bersinggung di dalam seperti ini. Nah, ini bukan dinamakan garis tali busur lagi, tapi dinamakan garis singgung ya, karena hanya menyinggung di satu titik seperti itu. Nah, untuk yang bersinggung di luar sama. Nah, jadi bukan dinamakan garis tali busur lagi, tapi garis singgung seperti ini ya. Oke. Nah, misalkan kita lihat contohnya untuk contoh pertama, tentukan kedudukan lingkaran-lingkaran berikut. Nah, jadi ada lingkaran L1, L2, dan L3. Jadi untuk menentukan kedudukan lingkaran ini kita harus tahu dulu pusat dan jari-jari lingkaran ya. Pertama, kita cari dulu pusat dan jari-jari lingkaran dari L1. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 4Y kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi kita ketahui di sini A-nya adalah 6 ya, koefisien X, B-nya adalah min 4 dan C-nya adalah min 12. Nah, untuk pusat lingkaran berarti P1 misalkan pusat lingkaran untuk lingkaran pertama negatif A bagi 2, min B bagi 2 atau P1 itu sama dengan negatif A bagi 2, 6 bagi 2, negatif B bagi 2 ya, B bagi 2 atau min 4 bagi 2. Nah, ini sama dengan negatif 6 bagi 2 adalah min 3. Nah, ini negatif jadi positif, jadi 4 bagi 2 jadi 2. Nah, ini pusat lingkarannya. Nah, sedangkan jari-jari lingkarannya misalkan R1 itu sama dengan A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurangi C atau sama dengan 6 kuadrat per 4 ditambah min 4 kuadrat per 4 dikurangi C-nya adalah min 12. Atau, nah ini 6 kuadrat 36 bagi 4 9 min 4 kuadrat 16 bagi 4 adalah 4. Nah, ini negatif jadi positif jadi tambah 12. Nah, 9 tambah 4 13 tambah 12 25. Jadi akar 25 adalah 5. Nah,
Sekarang lingkaran kedua, berarti A-nya min 8, B-nya 2, C-nya 8. Oke, pusat lingkarannya berarti negatif dari negatif 8 bagi 2, min 2 bagi 2 atau 4, min 1. Misalkan P2 ya, jadi pusat lingkaran keduanya. Nah, jari-jari lingkarannya misalkan R2 itu sama dengan negatif 8 kuadrat bagi 4 ditambah 2 kuadrat per 4 kurangi 8. Jadi 64 dibagi 4, 16. 2 kuadrat 4 dibagi 4 jadi 1 kurangi 8. Nah, ini jadi 9. Jadi sama dengan sama dengan 3 ya. Oke. Untuk L3 berarti A-nya 10, B-nya 0 ya karena tidak ada koefisien Y-nya. Dan C-nya adalah 9. Nah, berarti pusat lingkarannya adalah negatif 10 bagi 2, negatif 0 bagi 2 atau min 5,0. Dan jari-jari lingkarannya berarti 10 kuadrat per 4 ditambah 0 kuadrat per 4 dikurangi 9. 100 bagi 4, 25 jadi 0, ini kurang 9. Jadi 25 kurang 9 jadi 16, akar 16 adalah 4. Nah, kita sudah dapat pusat dan jari-jari lingkarannya. Sekarang kita cari jarak antara dua pusat lingkaran ini. Misalkan jarak antara dua pusat lingkaran P1 dan P2, lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Seperti itu ya maksudnya. Jadi untuk menentukan jarak antara dua pusat lingkaran ini kita bisa menggunakan jarak antara dua titik. Nah, sama dengan akar dari X pusat lingkaran kedua dikurangi dengan X pusat lingkaran pertama ya. Jadi di sini 4. Ini min 3, jadi 4 dikurangi min 3 kuadrat seperti ini. Ditambah Y pusat lingkaran kedua dikurangi Y pusat lingkaran pertama. Jadi min 1 dikurangi 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan ini 7 kuadrat min 3 kuadrat atau 49 tambah 9. Jadi akar 58 ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan lingkaran pertama, lingkaran ketiga ya. P1, P3 berarti sama dengan ini min 5 kurangi min 3 kuadrat. Lalu 0 dikurangi 2 kuadrat. Jadi sama dengan min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi sama dengan 4 tambah 4. Nah ini akar 8 jadi 2 akar 2 ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan lingkaran kedua dengan lingkaran ketiga. Sama dengan min 5 dikurangi 4 kuadrat ya. Lalu 0 dikurangi min 1 kuadrat. Jadi sama dengan akar min 9 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi 81 tambah 1 atau akar 82. Nah, seperti itu. Jadi ini kita udah cari hubungan antara ketiga lingkaran ini, jarak antara pusat ketiga lingkaran ini, lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran pertama dengan lingkaran ketiga, dengan lingkaran kedua dan lingkaran ketiga seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cari selisih antara jari-jari lingkaran pertama dengan jari-jari lingkaran kedua atau mutlak dari R1 kurang R2 sama dengan mutlak dari, nah ini jari-jarinya 5, ini 3, jadi 5 kurang 3, jadi mutlak dari 2, nah 2. Sekarang lingkaran pertama dengan lingkaran ketiga berarti 5 kurang 4 jadi sama dengan 1. Nah, lingkaran kedua dengan lingkaran ketiga 3 kurang 4 jadi mutlak dari min 1 adalah 1. Nah, sekarang kita cari jumlahnya. R1 tambah R2 berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. R1 tambah R3, 5 tambah 4 sama dengan 9. R2 tambah R3 adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Jadi kita sudah dapat jarak antara pusat lingkarannya, selisih jari-jarinya, dan jumlah jari-jarinya. Kita sudah dapat. Sekarang kita bandingkan nilainya. Nah, misalkan L1 dan L2. L1 dan L2 berarti P1, P2 ini kita lihat di sini akar 58. Akar 58 itu sama dengan 7,6 ya. 7,6 kita bandingkan dengan R1 kurang R2 dengan R1 tambah R2. 7,6 lebih besar dari 2 ya kan? Tapi kurang dari 8. Nah, sehingga P1 P2 itu lebih besar dari selisihnya dan kurang dari jumlah jari-jarinya ya. Nah, atau akar 58 itu lebih besar dari 2 kurang dari 8. Nah, kalau seperti ini berarti L1 dan L2 saling potongan seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat L1 dan L3. Nah, L1 dan L3 berarti P1 P3. Ini 2 akar 2. Berarti 2,8. 2,8 ini lebih besar dari 1 dan kurang dari 9 ya kan? Nah, berarti nilainya berada di antara selisih dan jumlahnya. Nah, maka ini dua lingkaran yang saling berpotongan sama seperti yang pertama ini. Nah, sekarang kita lihat L2 dan L3, lingkaran kedua dan lingkaran ketiga. Nah, P2, P3 di sini, akar 82. Akar 82 itu 9,05. 9,05 itu lebih besar dari 1 yang ini.
R2 kurang R3 dan lebih besar juga dari 7. Maka P2, P3 itu lebih besar dari R2 tambah R3. Artinya dua lingkaran ini itu saling lepas gitu ya. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Buktikan bahwa kedua lingkaran berikut saling berpotongan. Nah, L1 dan L2 seperti ini ya. Lalu tentukan persamaan garis tali busur persekutuan dua lingkaran tersebut. Oke, jadi pertama kita buktikan dulu apakah dua lingkaran ini saling berpotongan atau tidak ya. Oke, sama caranya kita harus tahu dulu pusat dan jari-jari lingkaran ini. Jadi kalau ini bentuk umumnya A-nya 0, B-nya 6, C-nya min 7. Nah, jadi kalau pusat lingkarannya berarti P1 misalkan, berarti 0 bagi 2, negatif A bagi 2, 0 bagi 2, 0, negatif 6 bagi 2, itu min 3. Jadi P1-nya, pusatnya itu 0, min 3. Nah, kalau jari-jarinya berarti akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Akar dari 0 kuadrat bagi 4 ditambah 6 kuadrat per 4 dikurangi C-nya adalah min 7. Nah, sama dengan 0 kuadrat per 4, 0. 6 kuadrat 36 bagi 4 9. Nah, ini tambah 7. Jadi 9 tambah 7 akar 16 jadi 4 ya. Oke. Nah, untuk L2 karena ini lingkaran yang berpusat di 0,0, nah kita dapatkan pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 9 atau 3 ya. Oke, kita sekarang cari jarak antara pusat lingkaran ini ya. P1 dan P2 sama dengan akar dari. Nah, ini lihat di sini. Ini 0 X-nya. Nah, ini X-nya 0 juga. Jadi 0 kurang 0 kuadrat. Ditambah, nah ini Y-nya 0. Di sini Y-nya min 3. Jadi 0 dikurangi min 3 kuadrat. Jadi sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 0 tambah 9. Atau sama dengan akar 9. Jadi 3. Oke. Sekarang kita cari selisihnya. Selisih jari-jarinya. Mutlak dari R1 dikurang R2 sama dengan mutlak dari 4 dikurangi 3 atau 1. Nah, sekarang jumlahnya. R1 tambah R2, 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, sekarang kita bandingkan P1 P2, R1 R kurang R2, dan R1 tambah R2. Jadi 3 ini lebih besar dari 1 dan kurang dari 7, ya kan? Nah, jadi kita peroleh hubungannya seperti ini. Maka dua lingkaran ini terbukti itu saling berpotongan gitu ya. Nah, karena saling berpotongan, kita bisa menentukan sebuah persamaan garis tali busur, yaitu L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Nah, kita ambil di sini nih, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6Y kurang 7. Jadi 0-nya jangan diambil. Kita buat sama dengan 0 dulu di sini. Nah, kita ambil seperti ini, dikurangi L2. Nah, ini X kuadrat tambah Y kuadrat, 9-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi misal ini harus sama dengan 0. Nah, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Jadi seperti ini. Atau nantinya bisa juga ketika kita mengurangi L1 dikurang L2 bisa juga dengan cara bersusun. Langsung aja. Jadi X kuadrat dikurang X kuadrat, Y kuadrat dikurang Y kuadrat gitu ya. 6Y dikurangi 0, min 7 kurang 0, 0 dikurangi 9. Bisa seperti itu. Nanti ditunjukkan di contoh ketiga ya. Oke, jadi sama dengan ini. X kuadrat tambah Y kuadrat 6Y kurang 7 negatif X kuadrat negatif Y kuadrat positif 9 sama dengan 0. Kita dekatkan dengan suku-suku sejenisnya. Nah, seperti ini. Jadi X kuadrat kurang X kuadrat habis. Y kuadrat dikurang Y kuadrat habis. 6Y min 7 tambah 9 atau 6Y tambah 2 sama dengan 0. Jadi 6Y sama dengan min 2 atau Y-nya sama dengan min 2 bagi 6. Y berarti sama dengan min 1 per 3. Nah, ini persamaan garis tali busurnya. Nah, kalau kita mau lihat gambarnya seperti ini. Oke. Nah, ini pusat lingkaran pertama 0,3. Nah, lingkarannya seperti ini. Yang kedua adalah 0,0 berarti di sini ya. Nah, ini. Nah, lingkarannya. Nah, berarti jari-jarinya kan 3 ya. Ini 3, di sini ini 3. Oke. Nah, jadi persamaan garis tali busurnya di sini. Nah, ini gambar dari Y sama dengan min 1 per 3. Gitu ya. Nah, ini gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh ketiga. Tunjukkan bahwa kedua lingkaran berikut saling bersinggungan. Nah, L1 dan L2 seperti ini. Kemudian tentukan persamaan garis singgung serta titik singgungnya. Oke. Jadi langkahnya sama, kita harus tahu dulu pusat dan jari-jari lingkaran.
Jadi A-nya min 10, B-nya 4, C-nya min 20 untuk lingkaran pertama. Jadi pusat lingkarannya min 10 negatif dari negatif 10 bagi 2, negatif 4 bagi 2 atau 5, min 2 dapat seperti ini. Nah, jari-jari lingkarannya berarti akar dari A kuadrat per 4 negatif 10 kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 berarti 4 kuadrat dibagi 4 dikurangi C dikurangi negatif 20. Nah, sama dengan ini 100 bagi 4 25. 16 bagi 4 adalah 4, ini jadi positif 20 atau akar 49, jadi sama dengan 7. Nah, sekarang lingkaran kedua, jadi A-nya 14, B-nya min 6, C-nya 22. Berarti pusat lingkarannya adalah min 14 bagi 2, negatif dari negatif 6 bagi 2 atau min 7,3 ya. Sedangkan jari-jarinya A kuadrat per 4, akar dari A kuadrat per 4 berarti 14 kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 negatif 6 kuadrat per 4 dikurangi C-nya dikurangi 22. Nah, sama dengan, nah ini 14 kuadrat itu 196 dibagi 4 adalah 49. Nah, negatif 6 kuadrat berarti 36 bagi 4 adalah 9 dikurangi 22 sama dengan akar dari 36. Jadi ini sama dengan 6 ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan jarak antara pusat lingkaran itu P1 dan P2. Jadi ini min 7 kurangi 5 ya kuadrat ditambah 3 kurangi min 2 kuadrat. Jadi sama dengan min 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat atau akar dari 144 ditambah 25. Jadi akar 169 atau 13. Nah, sekarang R1 dikurangi R2 mutlaknya sama dengan 7 kurang 6 sama dengan 1 ya. Kalau R1 tambah R2, 7 tambah 6 sama dengan 13. Nah, kita bandingkan sekarang P1, P2, R1 kurang R2, dan R1 tambah R2-nya. Jadi ini 13 lebih besar dari 1. Nah, ini 13 sama dengan 13. Nah, jadi kita peroleh P1, P2, jarak antara dua pusat lingkaran tersebut, itu sama dengan jumlah dari jari-jarinya. Nah, maka ini adalah terbukti L1 dan L2 itu saling bersinggungan di luar. Gitu. Nah, sekarang kita tentukan persamaan garis singgungnya ya. Jadi L1 kurang L2 ini bukan jadi persamaan garis tali busur lagi, tapi garis singgung ya. Karena ini dua lingkaran yang bersinggungan gitu. Ya. L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Kita bisa susun seperti ini. Jadi L1-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat minus 10X tambah 4Y kurang 20 sama dengan 0. L2-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 14X dikurangi 6Y tambah 22 sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung kurangi seperti ini. Nah, ini kurangi. Oke, boleh silakan. Jadi X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Y kuadrat dikurangi Y kuadrat habis. Min 10X dikurangi 14X berarti min 24X. Min 4Y dikurangi negatif 6Y adalah min 10Y. 10Y positif 10Y. Min 20 dikurangi 22 adalah min 42 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah dapat. Atau mau dikecilkan lagi? Boleh. Jadi bagi 2. Jadi min 12X tambah 5Y kurang 21 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgungnya ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari titik singgung. Jadi kalau mau cari titik singgung, silakan persamaan garis ini kalian substitusikan ke salah satu persamaan lingkaran ini ya. Jadi kalau mau disubstitusikan berarti kita harus jadikan X sama dengan atau Y sama dengan gitu ya. Nah, atau kita bisa lihat dulu gambarnya supaya ada cara lain ya menentukan titik singgung ini. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk lingkaran yang berpusat di 5,2, 5 min 2 di sini. Nah, pusatnya di sini. Nah, ini lingkarannya. Oke. Nah, untuk lingkaran yang berpusat di min 7,3 berarti min 7,3 min 7 di sini, nah, ini 3. Oke. Jadi pusat lingkarannya di sini. Nah, ini lingkarannya. Nah, dua lingkaran ini saling bersinggungan di luar. Jadi persamaan garis singgungnya berada di sini. Nah, ini gambar garis min 12X tambah 5Y kurang 21 sama dengan 0. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita akan menentukan titik singgung. Nah, kita bisa gunakan cara seperti ini. Nah, kita misalkan tarik dulu sebuah garis dari pusat lingkaran ini, dua pusat lingkarannya seperti ini. Nah, titik singgungnya berada di sini ya. Nah, oke di sini. Nah, ini jari-jari lingkaran P2 atau lingkaran kedua itu 6. Lingkaran pertama itu adalah 7 ya. Nah, jadi kita bisa mencari titik singgung ini dengan menggunakan perbandingan vektor. Nah, yaitu
X sama dengan 6 X P1. Jadi 6 ini kita kalikan dengan X dari P1-nya. Nah, ditambah 7 kita kalikan dengan X P2-nya. Nah, dibagi 6 tambah 7. Nah, ini perbandingan vektor ya. Jadi 6 dikali 5 ditambah 7 dikali min 7 per 6 tambah 7 13. Atau 30 dikurangi 49 per 13 sama dengan negatif 19 per 13. Nah, ini hasilnya untuk X-nya. Sekarang Y. Y sama. Berarti kita kalikan dengan Y-nya. Jadi 6 Y P1 ditambah 7 Y P2 dibagi 6 tambah 7. Sama dengan 6 dikali min 2 ditambah 7 kali 3 per 13. Jadi min 12 tambah 21 per 13. Jadi 9 per 13. Kita dapatkan titik singgungnya adalah min 19 per 13,9 per 13. Seperti itu. Oke. Nah, itu penjelasan materi kedudukan dua lingkaran. Jadi kedudukan dua lingkaran ada 5. Nah, misalkan pada lingkaran itu yang saling berpotongan, itu bisa kita cari persamaan garis tali busurnya. Kalau pada lingkaran yang saling bersinggungan, kita bisa cari persamaan garis singgungnya serta titik singgungnya. Kalau persamaan garis tali busur juga kita bisa tentukan titik potong antara dua lingkaran tersebut ya. Nah, gitu. Oke. Nah, itu materi kita tentang lingkaran bab keempat. Nah, itu sudah selesai. Nah, nanti tinggal evaluasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.